Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1867 2 peringkat ke-9 Liga Naga. Xiao, mundur. Fantius Bai berkata dengan suara yang dalam, sekarang tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara. Kakek kedua keluarga Bai ada di sini, sekarang bukan giliran mereka untuk berbicara. Ini aturannya. Wajah Xiaon Bai sedikit berubah saat paman ketiga berteriak. Melihat mata Sean Bai, kakek kedua dari keluarga Bai juga berwajah muram. Xiaon Bai menyadari bahwa dia telah salah bicara dan terpaksa mundur dengan mata penuh kepanikan. Orang keluarga Bai, tampaknya semuanya juga tikus muda yang tidak kompeten. Kamu yang disebut sebagai sesepuh keluarga Bai, sepertinya tidak punya banyak energi. Thomas Qin berkata dengan jijik. Sean Bai juga cukup marah saat ini, wajahnya penuh kekesalan. Pria yang tidak punya otak ini, bencana itu disebabkan olehnya, karena seorang wanita. Sekarang semuanya telah seperti ini, semakin lama semakin repot, dan dia malah berlagak benar. Kalau bukan karena wajah keluarga Bai, dia pasti sudah maju dan menamparnya 2 kali. Pantas saja pria tak berotak ini dicampakkan oleh orang lain dan dipukuli lagi oleh Thomas Qin. Benar-benar pantas mendapatkannya. Hanya pandai bersilat lidah, tidak terhitung pahlawan sejati, tapi dinilai dari kekuatanmu, kamu seharusnya bisa masuk peringkat Liga Naga. Memang mudah dan menjanjikan, tapi kamu terlalu mencolok. Hari ini, aku akan memberimu satu pelajaran dengan baik, baik kamu atau Yansen Ye, keduanya pantas mati. Sean Bai berkata dengan acuh tak acuh, seolah Thomas Qin telah dijatuhi hukuman mati. Itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan ini. Keluarga Bai kalian agak terlalu mendominasi. Kamu dapat menggunakan metode apapun yang dimiliki hari ini, pergunakan sepuasnya. Aku Thomas Qin akan meladeni sampai akhir. Thomas Qin tidak pernah menjadi orang yang penakut. Menghadapi agresivitas keluarga Bai, kali ini, dia pasti akan menghancurkan mereka sampai akhir. Tidak peduli siapa itu, luka di tubuh guru harus ada penjelasannya, dendam ada sasarannya. Kali ini, hati Thomas Qin tidak bisa lagi tenang. Guru dipermalukan, dia ingin keluarga Bai membayarnya dengan darah. Kamu masih muda dan tidak takut pada langit dan bumi. Tapi aku sebagai urutan ke-9 dalam Liga Naga, tidak tahu apakah kamu bisa menahannya. Sean Bai tertawa, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Thomas Qin ini di matanya hanyalah badut pelompat, tidak perlu ditakuti sama sekali. Bahkan jika dia mengalahkan Fantius Bai, dia tetap tidak mampu melawan dirinya. Urutan ke-9 dalam Liga Naga. Mengapa semua anggota keluarga Bai kalian berada di urutan ke-9 dalam Liga Naga? Hahaha. Thomas Qin juga tersenyum dengan acuh. Apa yang Karnu ketahui? Paman kedua aku adalah urutan ke-9 dalam Liga Naga 20 tahun yang lalu. Dia sudah pensiun dari dunia persilatan dan tidak peduli tentang urusan dunia. Liga Naga diberi peringkat setiap 10 tahun sekali, dan aku berada di urutan ke-9 pada peringkat naga 10 tahun yang lalu. Sekarang kekuatan paman kedua aku telah mencapai puncaknya, dan berurusan dengan orang-orang seperti kamu sangatlah mudah, kata Fantius Bai dengan dingin dan mengernyitkan dahi. Urutan ke-9 dalam Liga Naga 20 tahun yang lalu. Hati Thomas Qin tergerak sedikit, sepertinya pria ini memang luar biasa. Pendekar Liga Naga 20 tahun yang lalu tidak sebanding dengan pendekar Liga Naga saat ini. Dan dalam 20 tahun terakhir, bagaimana mungkin kekuatannya tidak meningkat sama sekali? Ini tidak masuk akal, dan Thomas Qin menjadi bersikap serius. 20 tahun yang lalu, urutan ke-9 dari Liga Naga, dapat dibayangkan bahwa itu pasti karakter yang melonjak di negara Huaxia tahun adapun Fantius Bai, dia pasti sedikit lebih buruk,
tetapi dia bisa peringkat ke-9 di Liga Naga. Ini berarti pertempuran Liga Naga 10 tahun yang lalu jelas tidak sekuat pertempuran Liga Naga saat itu. Bahkan Yansen Ye menjadi sangat serius. Kekuatan Sean Bai terlihat jelas kuat tak tertandingi, dan cederanya sendiri disebabkan oleh Sean Bai. Dia berada di urutan ke-9 dalam Liga Naga 20 tahun yang lalu. Tidak heran, tidak heran. Yansen Ye sangat gugup, yang dikhawatirkan adalah Thomas Kin muridnya. Dalam pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan kalah daripada menang. Bab 1868 mencintai orang berbakat. Thomas Kin. Hati-hati. Yansen Ye penuh kasih sayang, dan berkata dengan suara rendah, pertempuran ini tidak semudah dari pertarungan sebelumnya melawan Riven Ye, tidak ada yang tahu seberapa kuat Liga Naga ke-9 20 tahun yang lalu. Dan selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti telah berkembang pesat. Perkembangan kekuatan selama 20 tahun sudah cukup untuk memberinya kekuatan untuk menempati peringkat teratas di Liga Naga. Bagi Thomas Kin, pertempuran ini pasti cukup sulit. Keluarga Bai sangat membenci Thomas Kin, jika tidak, dia tidak akan mengirimkan 2 pendekar Liga Naga untuk bertarung secara berturut-turut. Ini adalah kemuliaan bagi Thomas Kin, tetapi juga pertempuran yang tidak bisa dia hindari. Jangan khawatir, Guru, aku ada perhitungan sendiri, Thomas Kin tersenyum dan berkata, luka gurulah yang paling dia pedulikan. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah membuat guru khawatir, apakah itu keluarga Ye atau keluarga Bai, kali ini dia akan membiarkan mereka mengingat selamanya, nama Thomas Kin bukan sesuatu yang bisa mereka singgung. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu, Thomas Kin, kamu membuat paman kedua aku mengambil tindakan, bisa dianggap mati dengan puas. Fantius Bai berkata dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan menonton pertempuran ini dengan sangat serius, ini terkait dengan kemajuan kekuatannya sendiri, dan dia tidak akan pernah mengabaikannya. Dia kalah dari Thomas Kin sebelumnya. Kali ini, dia harus berubah total dan menontonnya dengan teliti. Paman kedua sudah bertahun-tahun tidak keluar. Kali ini masalah harga diri. Keluarga Bai, jadi dia membuat pengecualian. Jika tidak, paman kedua telah mengkultivasi tubuh dan jiwa, dan telah mendalami seni bela diri dengan sepenuh hati. Bagi keluarga Bai, tidak mudah bagi paman kedua untuk turun gunung. Pertempuran antara paman kedua dan Thomas Kin pasti dahsyat. Fantius Bai harus mengamati dengan seksama agar bisa meraih kemajuan pesat. Xiaon Bai juga bermata dingin, dia sudah menantikan adegan di mana Thomas Kin dipukuli, namun paman ketiga tidak berhasil, dan dia tidak mampu melawan Thomas Kin. Sekarang ada kakek kedua yang bertindak, pasti tidak ada keraguan. Urutan ke-9 dalam Liga Naga 20 tahun lalu, sulit dipercaya. Keluarga Bai mereka juga memiliki bakat yang luar biasa. Di antara 3 generasi, hanya dirinya yang paling lemah. Meskipun posisi keluarga Bai selalu ada, jika dia tidak bekerja keras, dia pasti akan menyusahkan keluarga Bai. Dia harus bangkit dan mengejar ketinggalan, meski saat ini dia hanya memiliki kekuatan sebagai pejuang Liga Harimau, namun suatu saat dia akan sebanding dengan kakek keduanya. Thomas Kin si bajingan itu, dia sudah dongkol setengah mati, dan juga si Jalang Cerisie. Kali ini, dia akhirnya terpaksa menggunakan guru Thomas Kin untuk memaksanya keluar, jadi kakek kedua pasti tidak akan memberinya kesempatan apapun. Kamu masih muda dan menjanjikan, jika bukan karena kamu terlalu keras kepala dan menyinggung keluarga Bai, aku sangat ingin berbicara denganmu tentang buku klasik dan belajar seni bela diri. Generasi muda sepertimu jarang ada, orang tua biasa itu tidak layak menjadi gurumu. Kata Sean Bai. Begini saja, kamu berlutut dan bersujud padaku 3 kali, dan berguru kepadaku. Aku akan mewariskan ilmu kepadamu, ini tetap bisa menjaga harga diri keluarga Bai, bagaimana menurutmu? Sean Bai merenung, dengan sedikit mencintai bakat di matanya. Paman ketiga, ini.
Xiao Bai tidak menyangka bahwa kakek kedua masih tidak mau melakukan apapun dengan Thomas Qin saat ini, dan ingin menerimanya sebagai murid. Ini bukan kabar baik untuk keluarga Bai. Fantius Bai dapat melihat cinta paman kedua kepada orang berbakat. Dia ingin Thomas Qin berguru padanya, artinya dia ingin melatih Thomas Qin dengan baik. Ketika Xiao Bai ingin dia melatihnya, Sean Bai tidak setuju. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai Thomas Qin. Oh, sepertinya kamu sangat tulus. Kalau begitu, kamu berlutut dan bersujud untuk berguru kepadaku. Aku bisa mengampuni keluarga Bai kalian sekali. Thomas Qin tersenyum sedikit. Bocah tengik, kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu tidak terima. Mata Sean Bai akhirnya penuh dengan amarah. Thomas Qin ternyata tetap ingin melawannya sampai akhir. Orang ini benar-benar bagaikan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau.